Shalom, selamat pagi, haleluya. Kita boleh berjumpa di dalam renungan awal minggu. Di awal pekan hari ini Senin 14 Agustus 2023. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, pekan minggu yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bicara di pagi hari ini bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Jumpa dengan saya Eri, engkau rumah iman dalam renungan awal minggu. Hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka. Selamat untuk Pramuka Indonesia, tetap jaya, mandiri, dan Tuhan memberkati. Ya, hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Injil Lukas 2 ayat 52 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini mungkin ada di antara kita sedang berada di hari yang istimewa. Hari ini hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun yang berhari ulang tahun bertepatan dengan Hari Pramuka 14 Agustus hari ini. Dan tidak lupa, kalau boleh saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Oma Surbakti. Semakin sehat, umur panjang, diberkati, dan pelayanannya pun diberkati. Ngomong-ngomong soal ulang tahun, tidak hanya sekedar pertambahan umur, pertambahan usia, tetapi kita harus mengalami 3 pertumbuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, sesuai dengan Injil Lukas 2 ayat 52 yang baru saja kita baca, dikatakan dan Yesus makin bertambah besar. Yang pertama, ada pertumbuhan secara fisik. Dulu berat badan kita hanya 35, sekarang 53 kilo. Bahkan mungkin ada yang 70, 80, bahkan di atas 100. Itu pertambahan secara fisik. Ya, dulu size celana panjang kita ukurannya size-nya 28, sekarang 33. Jadi ada perkembangan ya. Jadi ada perkembangan. Dulu langsing, ideal badannya, berat badannya, sekarang yang wanita dipanggil bohai karena mungkin gemuk montok begitu ya, atau yang pria dipanggil embul ya, mungkin menggambarkan bertumbuh besar, gemuk begitu ya. Itu pertama, pertumbuhan secara fisik. Yang kedua, pertumbuhan secara jiwa, psikologi. Dikatakan dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Bertambah hikmatnya, ada pertumbuhan secara kejiwaan ya, bertumbuh. Harus bertumbuh. Jangan udah umur 40, 50 tahun udah semakin tua ya, makin baperan. Nah, ini tidak bertumbuh ya, baperan. Gampang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggungnya sedikit-sedikit ya. Lalu kemudian keluar dari gereja, pindah gereja. Dulu melayani, nggak mau melayani karena baperan, karena tersinggung ya. Di grup WhatsApp ya, karena tersinggung, keluar masuk grup WhatsApp, di grup manapun tersinggung, keluar. Nggak boleh begitu. Kita harus bertumbuh juga, tidak secara tubuh, secara fisik, tapi psikologi kita juga, secara kejiwaan juga harus bertumbuh ya. Jangan gampang baperan. Ya, yang ketiga, pertumbuhan secara iman ya. Diharapkan orang Kristen itu harus imannya harus makin bertumbuh ya, makin berkembang, makin dewasa. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15 ya, silakan dibaca nanti ya. Untuk mengalami pertumbuhan secara iman, yang pertama kita harus memiliki komitmen untuk bertumbuh. Jadi hari ini dan besok dan akan datang kita harus punya komitmen. Kita akan bertumbuh, makin bertumbuh dibandingkan hari kemarin, hari ini untuk yang akan datang, bertumbuh ya. Di dalam
ya di dalam ayatnya yang kelima, tadi saya katakan 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai 8. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ya, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semakin bertumbuh iman kita. Jadi yang pertama, kita harus punya komitmen untuk mau bertumbuh, ya. Jadi kita harus memiliki komitmen untuk bertumbuh, ya. Nah, yang kedua, ya, selain kita punya komitmen, kita harus berjuang untuk bertumbuh. Jadi bertumbuh secara iman itu harus berjuang, harus diperjuangkan, tidak secara instan tiba-tiba, ya. Dan ya di dalam perjuangan ini kita menemukan, ya, ada masalah, ada penderitaan. Justru inilah yang menjadi pupuk untuk iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Ya, jadi kita harus berjuang untuk mengalami pertumbuhan. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10, tadi kita baca ayat 5 sampai 8, sekarang ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita harus berjuang untuk bertumbuh. Jadi iman ini harus diperjuangkan untuk terus bertumbuh, ya. Kalau waktu umur 3-5 tahun, anak sekecil itu belum mampu mengangkat berat 5 kilo. Lalu ketika kita beranjak dewasa, remaja, kita mampu mengangkat, ya, benda tersebut beratnya 5 kilo. Benda yang sama 5 kilo. Waktu umur balita nggak mampu mengangkat benda beratnya 5 kilo. Dengan benda yang sama ketika kita usia remaja, kita bisa mengangkatnya. Bukan bendanya yang, ya, bobotnya berkurang, beratnya berkurang, tetapi yang membuat kita mampu itu bukan, tapi hidup kita, pertumbuhan kita, ya, yang membuat kita mampu mengangkat benda yang sama di usia balita dan di usia remaja. Nah, begitu juga dengan iman kita. Bukan masalahnya yang semakin kecil, bukan masalahnya yang bobotnya semakin berkurang, tapi kitanya yang bertumbuh secara iman, sehingga apapun masalah pergumulan yang kita hadapi di bulan ini, di hari ini, di minggu ini, di pekan ini, ya, kita percaya kita akan mampu ketika iman kita semakin bertumbuh. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat pesan-Mu di pagi hari ini. Untuk iman kami bertumbuh, dibutuhkan komitmen yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan sebuah perjuangan. Tolong kami untuk melewati hari-hari kami menjadi pribadi-pribadi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang bertumbuh secara iman kami. Sehingga ketika kami mengalami masalah pergumulan, masalah yang sama, dengan bobot yang sama, kami bisa menanggungnya. Karena kami dibuat memiliki kemampuan untuk mengangkat, untuk mengalahkan, bahkan untuk melepaskan setiap beban kami. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah secara fisik Tuhan pulihkan, yang sedang punya pergumulan masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, pekerjaan, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan juga menolong, lepaskan mereka. Kalau mereka saat ini sedang dikejar-kejar pinjaman hutangan,
hutang, Tuhan juga tolong melepaskan. Terima kasih anak-anak yang studi sekolah juga Tuhan berkati. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka kunci aktivitas, pekerjaan, bisnis, studi kami sepanjang pekan ini, sepanjang hari ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di luar kota, di luar negeri, di luar pulau, di luar daerah, Tuhan memberkati pekerjaan. Yang mungkin anak kuliah, ya, meninggalkan orang tua dan berada di luar kota karena tuntutan pendidikan di luar negeri, Tuhan juga memberkati. Salam sehat semuanya. Kita jumpa hari Kamis dalam renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila kau memandang harta orang